Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Shma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Surah Al-Maidah ayat 1. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah yang tidak putus-putusnya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah yang tidak pernah bosan. Semoga baginda Rasul senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita juga dapat rahmat karena kita mencintai, menyayangi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, jikalau kita berbicara masalah janji, janji adalah sebuah amalan yang sering kita lakukan, tapi memang sangat sering kita langgar. Dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 1 Allah ingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Berjanji adalah sangat gampang dan sangat mudah, akan tetapi sangat berat untuk melaksanakannya. Siapapun kita, mungkin kita pernah ingkar janji. Mungkin kita pernah tidak menepati janji, tapi kita berusaha semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang suatu saat bisa menepati janji-janji kita. Ingat kaum muslimin, dahulu di alam ruh kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadatku, sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Ini janji kita kepada Allah. Dan ada lagi satu janji kita kepada sesama manusia. Ataupun kita ambil contoh seorang hamba Allah yang bernama Sa'labah. Dahulu dia susah, dahulu dia miskin, dahulu boleh dikatakan orang tak mampu. Tapi beliau memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku ini jadi orang sukses, agar aku jadi orang kaya, agar aku jadi orang yang mampu. Nanti kalau seandainya aku kaya, seandainya aku sukses, seandainya aku berhasil, aku berjanji akan suka menolong orang susah, akan rajin bersedekah, akan banyak berzakat. Ini janji beliau kepada seorang baginda Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Ta'alabah, rezeki yang sedikit yang membuat kamu bisa bersyukur kepada Allah lebih baik daripada rezeki yang banyak membuat kamu lupa kepada Allah. Qalilun tu'addi syukrahu khairan min katsirin la tutiku. Rezeki yang sedikit membuat kamu bersyukur kepada Allah lebih baik daripada banyak tapi kamu jadi lupa kepada Allah. Ini yang sering terjadi sekarang di kaum muslimin. Dan andai kata kita bisa mengambil hikmah daripada kisah Sa'labah ini, kita akan berusaha mungkin menjadi orang-orang yang menepati janji. Akhirnya bagaimana kaum muslimin? Di saat Sa'labah Allah kabulkan doa Rasulullah untuk beliau, Sa'labah dijadikan orang yang kaya raya, banyak ternaknya, banyak yang namanya binatang ternak yang sudah selama ini beliau perjuangkan. Berhasil beliau dalam hidup, akan tetapi beliau jadi orang yang bakhil setelah beliau sukses. Akhirnya kaum muslimin, Sa'labah dikatakan oleh Rasulullah celaka Sa'labah. Semenjak Rasulullah mengatakan celaka Sa'labah tersebut, itulah awal dicabutnya keberkahan yang Allah berikan kepada Sa'labah. Banyak harta tapi tidak berkah, banyak rezeki tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya rumah kita mewah, mobil kita indah, harta kita berlimpah, tapi Allah pemilik alam semesta tidak ridho kepada kita. Boleh jadi kita memiliki semuanya, kita disanjung, kita dipuja, kita dipuji, kita dikatakan orang hebat, orang sukses, tapi Allah tidak ridho. Ini yang disebut dengan istidraj. Artinya harta yang banyak, kekayaan berlimpah,
itu diberikan, tapi Allah tidak ridho. Lebih baik kita diberikan oleh Allah rizki yang sederhana, rizki yang sewajarnya, tapi membuat Allah ridho kepada kita. Konsep ataupun kata kunci dalam hidup kita, Allah ridho atau tidak. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah hadis, ayatul munafiki talata. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Rawahu Bukhari Muslim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke golongan orang-orang yang ingkar janji, yang lupa dengan janji-janji, ucapan-ucapan manis yang pernah dia sampaikan dahulu. Jangan sampai kita dituntut oleh Allah dan juga dituntut oleh manusia, baik di dunia, apalagi yang paling parah, tuntutan Allah kepada kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kaum muslimin ini jadi bahan renungan buat kita bersama. Sama-sama kita camkan dalam lubuk hati kita. Kita akan berjuang semaksimal mungkin. Andai kata dahulu kita pernah berjanji, kami ataupun saya akan berusaha untuk menepati janji-janji kita. Demikianlah kaum muslimin yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.